Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, salam jumpa mahasiswa program studi ilmu manajemen Universitas Terbuka. Jadi pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan salah satu aspek penting dalam setiap organisasi. Ini biasanya melibatkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi dan taktik dalam perencanaan operasi. Yang pertama itu kita harus melihat dari sisi analisis kebutuhan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memahami permintaan pasar dan menganalisis kapasitas produksi. Kemudian kita juga harus melihat dari sisi perencanaan sumber daya. Fungsinya agar kita bisa mengalokasikan sumber daya. Contohnya seperti tenaga kerja, kemudian bahan baku yang kita miliki, serta peralatan secara efektif. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan strategi. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk menentukan strategi produksi yang sesuai dengan organisasi. Pengelolaan rantai pasokan. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengoptimalisasi aliran barang dan jasa. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama itu integrasi rantai pasokan, dan yang kedua itu manajemen persediaan, kemudian ada distribusi efisien. Nah, dari segi integrasi rantai pasokan, jadi di sini bagaimana kita menyelaraskan antara aliran bahan, kemudian ada informasi dan uang di seluruh rantai pasokan. Kemudian dari segi manajemen persediaan, jadi bagaimana kita agar bisa melakukan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Jadi dari segi distribusi efisien, jadi mengoptimalkan logistik dan transportasi untuk pengiriman yang tepat waktu. Jadi kalau dalam dunia bisnis, kalau khususnya dalam distribusi efisien, jangan sampai customer nanti komplain, kok dari sisi produk yang saya pesan kok pengirimannya tidak tepat waktu. Dari sini sudah tidak efektif atau efisien. Jadi ini kita belajar bagaimana caranya kalau dalam dunia bisnis terkait tentang aliran barang dan jasa itu benar-benar didistribusikan dengan efisien. Dari sisi manajemen kualitas, bagaimana caranya untuk memastikan kepuasan pelanggan? Jadi ada 3 komponen. Yang pertama itu melalui penetapan standar, ya fungsinya untuk menentukan spesifikasi dan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian ada pemantauan proses. Jadi di sini fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mengawasi setiap tahap produksi untuk menjaga kualitas. Kemudian dari sisi perbaikan berkelanjutan, jadi fungsinya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas secara terus-menerus. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kaitannya dengan inovasi proses, jadi ada 3 komponen. Yang pertama itu ada yang namanya analisis proses. Jadi di sini fungsinya apa analisis proses itu? Fungsinya untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi itu sendiri. Kemudian dari sisi adopsi teknologi, jadi di sini fungsinya untuk mengintegrasikan teknologi terbaru, otomasi dan digitalisasi. Kemudian dari sisi budaya inovatif, jadi di sini fungsinya untuk mendorong budaya yang mendukung pemikiran kreatif dan solusi baru. Jadi ini kaitannya bagaimana cara kita untuk meningkatkan efisiensi, khususnya dalam bidang proses inovasi itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dan permintaan? Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu melalui peramalan. Jadi fungsinya apa di sini? Fungsinya untuk menganalisis tren dan pola permintaan itu sendiri. Sekarang kita lihat bahwa tren itu mempunyai peranan penting kaitannya
dalam dunia bisnis, karena mau tidak mau kita juga harus mengikuti tren-tren yang ada pada saat ini. Contohnya kalau di tahun 2024 ini trennya apa sih yang lagi tren kaitannya dalam dunia bisnis. Terus berikutnya adalah manajemen gudang. Jadi di sini juga perlu kita tekankan bahwa manajemen gudang itu jadi dalam penyimpanan sehingga pengelolaan barang itu agar tetap terjaga. Kemudian dari sisi analisis data, jadi fungsinya adalah untuk menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga setiap keputusan yang kita buat dalam suatu bisnis itu tepat. Analisis data dan pemecahan masalah. Bagaimana caranya untuk menganalisis data dan memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu perusahaan? Jadi langkah yang pertama kita lakukan, jadi kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, dari situ kita akan bisa memahami apa sih titik permasalahan, apa sih permasalahan yang ada, sehingga kita bisa juga mengumpulkan melalui data-data yang relevan. Kemudian ada analisis data. Jadi di sini kemudian setelah kita identifikasi masalahnya itu seperti apa, kita sudah temukan dan kita sudah kumpulkan berdasarkan data yang sangat relevan. Kemudian kita olah itu data dan kita interpretasikan data itu untuk menemukan wawasan. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi di sini gunanya apa? Jadi untuk menambah wawasan dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Apa peran manajemen operasi dalam pencapaian tujuan organisasi? Jadi ada beberapa peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pengelolaan rantai pasokan dengan efisien. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan sejauh mana kualitas produk atau jasa yang konsisten. Jadi saudara mahasiswa Universitas Terbuka, jadi kesimpulan untuk materi di sesi kedua ini terkait tentang ruang lingkup manajemen operasi, bahwasanya manajemen operasi itu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam setiap organisasi. Biasanya ini melibatkan mulai dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan juga bisa menekan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen operasi adalah suatu kegiatan atau usaha mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya untuk membuat produk dan jasa berdasarkan berbagai faktor produksi dan penyelesaian masalahnya. Nah, untuk memastikan produk berhasil diciptakan dengan baik sehingga dapat dikirim kepada konsumen atau klien. Jadi saudara mahasiswa Universitas Terbuka, untuk materi di sesi kedua ini, jadi sampai di sini silahkan saudara pelajari materi yang sesi kedua ini. Terima kasih. Salam semangat.